Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Tika Cahyani dengan NIM 20125100638. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Penerapan Sistem Customer Relationship Management atau ECRM untuk meningkatkan pelayanan pelanggan pada PT Show Inti Berkarya. Selanjutnya pendahuluan. PT Show Inti Berkarya adalah perusahaan yang bergerak di bidang importir aksesoris kue, peralatan dapur, peralatan roti, serta peralatan hotel, restoran maupun kafe. Perkembangan bisnis ini bisa tergolong pesat dikarenakan penggunaan produk sekali pakai yang berpotensi repeat order. Dalam menjalani bisnisnya, perusahaan ini masih memiliki beberapa masalah, diantaranya adalah pelanggan sulit mengetahui katalog produk terbaru, belum adanya sarana untuk keluhan dan testimoni pelanggan, sulit mendapatkan pelanggan baru dikarenakan pengenalan produk serta media promosi hanya dengan sales yang datang ke toko-toko yang tersebar di Indonesia. Berdasarkan masalah yang terjadi, harus ada inovasi dalam desain aplikasi penggunaan ide CRM agar dapat mengatasi kesulitan yang muncul di era yang terus berkembang ini. Untuk membantu perkembangan perusahaan, maka perlu membangun sistem CRM yang berfokus pada fase-fase CRM, yaitu acquire, enhance, dan retain. Dengan melakukan hal ini, perusahaan akan dapat merasakan manfaat dari sistem CRM dan dapat memberikan layanan dan informasi berkualitas tinggi kepada pelanggan. Hasil dari penelitian ini yaitu dibuatkannya sistem yang menerapkan CRM yang menggunakan framework CodeIgniter dan MySQL sebagai database server yang dapat memudahkan perusahaan dalam memproses pesanan dari pelanggan, memperkenalkan produk terbaru, dan dapat memudahkan pelanggan dalam bertransaksi serta melihat langsung status pesanannya, sehingga dapat meningkatkan pelayanan serta loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, menentukan topik. Menentukan topik merupakan tahap awal dalam proses penelitian. Pada tahapan ini biasanya melakukan identifikasi minat dan kebutuhan serta tinjauan literatur. Yang kedua adalah pengumpulan data berjalan untuk merumuskan kendala yang ada. Dalam pengumpulan data ini menggunakan berbagai teknik termasuk observasi, wawancara, dan analisa dokumen berjalan. Selanjutnya ada merumuskan masalah. Prosedur berikut digunakan seperti memahami masalah yang menjadi dasar penelitian, memahami sebab dan akibat masalah jika kesulitan dalam menjalankan operasi bisnis menggunakan fishbone diagram. Selanjutnya studi pustaka, yang dimana hal ini dilakukan dengan mencari subjek yang serupa atau terkait dengan masalah yang terjadi. Di dalam penelitian ini didapatkan 5 referensi jurnal yang relevan guna mendapatkan hasil yang lebih baik yang dapat membedakan dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya pemilihan tools. Pada tahap ini untuk mempermudah proses analisis dan visualisasi data, memilih tools yang paling sesuai dengan kebutuhan seperti PHP sebagai bahasa pemrograman, MySQL sebagai database, Visual Studio Code sebagai editor kode, SAP Web Server Localhost, Canva untuk pembuatan user interface, Draw.io untuk mendesain diagram-diagram UML. Selanjutnya proses analisa data untuk memeriksa data yang telah dikumpulkan seperti menjelaskan proses bisnis berjalan pada activity diagram, membuatkan fishbone diagram untuk meringkas masalah yang terjadi, dan mengidentifikasi kebutuhan sistem. Selanjutnya, perancangan sistem dan implementasi adalah memberikan gambaran tentang aplikasi ECRM berbasis web yang akan diusulkan untuk merancang sistem usulan dan membuat beberapa diagram untuk membantu proses perancangan. Kemudian, mengimplementasi web di mana proses menerapkan dan mengembangkan web yang siap digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, analisa masalah menggunakan fishbone. Ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor proses, yaitu pelanggan sulit melihat status pesanan dikarenakan transaksi dan informasi pengiriman melalui media WhatsApp. Selanjutnya sulit memproses keluhan pelanggan, yaitu keluhan masih disampaikan melalui media WhatsApp. Selanjutnya ada faktor produk, yaitu pelanggan tidak update dengan produk dikarenakan pengenalan produk secara langsung. Selanjutnya ada faktor produk di mana pelanggan bingung menyampaikan keluhan dan testimoni sehingga perusahaan belum bisa evaluasi pelayanan. Selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram akun yang pertama ada aktornya user yang melakukan registrasi. Selanjutnya ada use case diagram data produk di mana aktor admin melakukan entry kategori produk dan entry data produk. Selanjutnya ada pelanggan yang melakukan view kategori dan view data produk. Selanjutnya ada use case diagram transaksi di mana pelanggan melakukan pilih produk, check out, upload bukti pelanggan,
view status order. Selanjutnya ada admin melakukan update status order dan entry resi pengiriman. Selanjutnya ada use case diagram testimoni, di mana pelanggan entry testimoni dan admin melakukan view testimoni dan feedback. Selanjutnya ada use case diagram komplain, di mana pelanggan melakukan entry komplain dan admin membalas komplain. Selanjutnya ada use case diagram laporan, di mana admin bisa melakukan laporan order, laporan komplain, dan laporan produk. Selanjutnya ada activity diagram usulan registrasi. Yang pertama, berikut penjelasannya. Pelanggan membuka sistem eCRM, lalu memilih menu daftar, kemudian menginput data akun, kemudian mengklik tombol daftar. Selanjutnya sistem melakukan validasi data yang diinput. Jika salah akan kembali menginput data akun, jika benar menampilkan halaman login. Selanjutnya activity diagram usulan transaksi pembelian. Pertama, pelanggan memilih menu keranjang, mengklik tombol checkout, kemudian sistem menampilkan halaman checkout, kemudian pelanggan menginput data pengiriman dan ekspedisi, kemudian klik membuat pesanan. Setelah itu, sistem melakukan validasi data yang diinput. Kemudian jika data tidak sesuai akan kembali menginput data pengiriman. Jika sudah sesuai, menampilkan pesanan sukses dan silakan melakukan pembayaran. Setelah itu pelanggan mengklik orderan, lalu mengklik konfirmasi pembayaran. Selanjutnya sistem menampilkan form konfirmasi pembayaran. Selanjutnya pelanggan menginput data dan bukti pembayaran, lalu klik kirim. Lalu sistem menampilkan pesanan pembayaran berhasil, lalu admin menerima pesanan baru. Selanjutnya activity diagram usulan testimoni dan feedback. Pelanggan mengklik testimoni pesanan, lalu pelanggan input testimoni. Setelah itu sistem menampilkan data testimoni tersimpan, lalu ada notifikasi testimoni. Selanjutnya admin memberikan feedback testimoni, lalu sistem menyampaikan data feedback kepada pelanggan. Selanjutnya kelas diagram. Di sini ada tabel pembayaran, tabel order, tabel produk, lalu tabel detail order, lalu tabel kategori produk, tabel komplain, tabel pelanggan, tabel testimoni, serta tabel admin. Di sini ada rancangan layar. Yang pertama rancangan layar login, rancangan layar checkout, rancangan layar pembayaran, rancangan layar testimoni, rancangan layar tambah produk, rancangan layar edit status order, rancangan layar laporan order. Selanjutnya kesimpulan. Dengan adanya pembuatan sistem Electronic Customer Relationship Management atau eCRM, memudahkan pelanggan dalam melihat produk secara lebih detail, sekaligus dapat melakukan order secara langsung terhadap produk yang diinginkan. Selanjutnya, dengan adanya penambahan fitur testimoni dan komplain, pelanggan dapat memberikan tingkat pelayanan, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan di PT Show Inti Berkarya. Selanjutnya, dengan adanya eCRM ini, pelanggan dapat melakukan monitoring terhadap status produk yang dipesan secara langsung. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.